Ballighu anni walau ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat, karunia yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai aktivitas ibadah di hari ini. Dan saya mengambil video ini sudah masuk bulan Ramadan hari kedua ya. Jadi kita sama-sama berdoa semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tauhid. Dan pada video kali ini saya akan menambahkan bentuk atau macam-macam ibadah. Ya, jadi pada video-video sebelumnya, saya lupa itu video keberapa, saya sudah menyebutkan beberapa ibadah yang mungkin di antara teman-teman masih belum tahu kalau itu merupakan ibadah. Nah, pada video kali ini saya akan menambah perbendaharaan pengetahuan kita tentang bentuk-bentuk ibadah. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang al-zakah. Al-zakah atau al-udhiyah atau al-zabah atau an-nahr, yang artinya adalah menyembelih hewan. Menyembelih hewan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa menyembelih hewan ini merupakan ibadah. Nah, sebelum kita lanjut, jadi kita akan membahas ini dari segi akidah saja ya, tentang menyembelih hewan ini, bukan dari segi fikih. Ya, karena kita memang fokusnya untuk membahas tema akidah terlebih dahulu. Kita belum masuk ke dalam pembahasan fikih. Ya, jadi kita fokus dari sudut pandang akidah. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa az-zabah atau menyembelih ini merupakan ibadah kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-An'am ayat 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," dan penyembelihanku, ya, "wa mahyaya," dan hidupku, "wa mamati," serta matiku, "lillahi rabbil alamin," adalah untuk Allah, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Dan lanjutan ayatnya, "la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." La syarika lahu, tiada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan aku diperintahkan dengan hal itu, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Ya. Ini dalil yang pertama bahwa menyembelih hewan ini merupakan ibadah. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Kautsar ayat 2. "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah atau berkurbanlah. Itu ya. Jadi disejajarkan berkurban atau menyembelih ini dengan sholat. Ini menunjukkan bahwa menyembelih ini masuk ke dalam kategori ibadah. Kemudian lebih tegasnya lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Jadi jelas ya, nggak boleh kita menyembelih kepada
jin yang kita serahkan kepada jin dengan embel-embel apapun. Dengan embel-embel apapun, misalnya ingin membangun rumah harus menyembelih ayam terlebih dahulu. Kemudian ingin membangun jembatan atau ingin membangun gedung yang tinggi harus menyembelih sapi atau kerbau, kemudian kepalanya ditanam. Ini sebetulnya perlu teman-teman ketahui, yang diserahkan ini bukan kepada Allah tetapi kepada jin, kepada penunggunya. Dengan harapan apa? Dengan melakukan perbuatan itu, dengan menyembelih kemudian diniatkan bukan untuk Allah melainkan untuk perbuatan kesyirikan. Dia berharap akan mendapatkan perlindungan dalam hal ketika membangun bangunan tersebut. Jadi supaya penunggunya tidak mengganggu gitu. Nah, ini perbuatan syirik. Kenapa? Karena jelas Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jelas ya. Nah, terus bagaimana sih yang menyembelih untuk Allah? Jadi menyembelih untuk Allah itu contohnya untuk berkurban. Kemudian untuk dikonsumsi pribadi ya, atau keluarga, atau diberikan ke orang lain. Ini selama dia ketika menyembelih dia membaca basmalah, maka ini sembelihannya untuk Allah. Tetapi kalau niatnya bukan karena yang tadi saya sebutkan, bukan untuk berkurban, bukan juga untuk akikah, bukan juga untuk dikonsumsi sendiri atau diberikan kepada orang lain, tetapi untuk membangun, untuk diserahkan kepada jin, kemudian nanti harus tanam kepalanya. Nah, ini jelas bahwa ini bukan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, bukan. Nah, terkadang ada modus-modusnya nih. Jadi untuk mengkaburkan ya, atau untuk mensamarkan perbuatan syirik ini, kadang ada misalnya nih pengobatan yang katanya memindahkan penyakit dari orang ke kambing misalnya. Kemudian katanya setelah penyakitnya itu dipindahkan, maka kambingnya itu harus disembelih. Nah, ini jelas ya. Ini sebetulnya perlu teman-teman ketahui bahwa walaupun alasannya ini supaya penyakitnya hilang atau supaya gimana, ini sebetulnya diserahkan kepada si jin yang membantunya dalam proses pengobatan. Jadi harus hati-hati ya dalam perkara menyembelih ini. Nah, ada hadis yang menurut saya sangat menarik untuk saya bacakan pada video ini. Jadi ada orang yang dia masuk neraka disebabkan karena lalat, dan dia masuk surga juga disebabkan karena lalat. Saya akan bacakan hadisnya buat teman-teman. Ini saya sudah screenshot. Ini kalau misalnya orang belajar tauhid pasti nemu hadis ini atau pasti dibahas ini sama gurunya. Rasulullah SAW bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Langsung saya terjemahkan ya. Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Ada seorang laki-laki yang masuk surga karena lalat, dan ada orang yang masuk neraka juga karena lalat. Faqalu, maka sahabat berkata, ya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Loh, bagaimana itu ya wahai Rasulullah? Kok bisa terjadi orang masuk surga karena lalat, masuk neraka juga karena lalat? Kemudian Rasulullah bersabda, qala marra rajulani ala qaumin lahum sonamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Jadi ada dua orang laki-laki yang dia melewati suatu kaum lahum sonamun, yang mana mereka memiliki patung berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Yang mana orang itu ketika melewati kampung tersebut tidak boleh lewat, melainkan harus menyembelih, harus berkurban dulu kepada berhalanya mereka. Jadi mereka mengancam, kalau pengen lewat sini harus menyembelih untuk berhala kami. Intinya seperti itu. Ya. Dan kalau misalnya tidak mau, maka akan diancam dibunuh. Ya, jadi cukup sadis ini ya, penduduk dari kampung ini. Kemudian faqalu li ahadihima, maka
penduduk tersebut berkata kepada salah seorangnya, kan ada 2 orang nih. Jadi salah satunya ditanya, qarib, diperintahkan, qarib, berkurbanlah. Kemudian si orang ini berkata, laisa indi syai'un uqarrib. Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku kurbankan. Ya intinya ya dia gak punya kambing, dia gak punya sapi, dia gak punya ayam. Kemudian dijawab oleh mereka, qarrib walau dzubaban. Sembelihlah walau dzubaban, walaupun hanya seekor lalat. Ya. Jadi berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Kemudian lanjutannya faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Kemudian si orang ini menangkap lalat, kemudian dia sembelih itu lalat. Diserahkan kepada berhala mereka. Fakhallu sabilahu, kemudian dia diizinkan untuk lewat, untuk melanjutkan perjalanannya. Fadakhalan nar, dan orang ini kata Nabi SAW masuk neraka. Kemudian yang kedua, waqalu lil akhar, dan berkata kepada yang satunya, qarrib, berkurbanlah, sembelihlah. Faqala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak akan mempersembahkan apapun untuk selain Allah. Kemudian si penduduknya marah dengan jawaban tersebut. Kata Nabi SAW, fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Maka dipenggalah leher si orang tadi, fadakhalal jannah, dan orang ini masuk ke dalam surga. Tuh ya, bayangkan cuma karena seekor lalat ada orang yang masuk neraka dan ada orang yang masuk surga. Bukan masalah lalatnya yang sepele, tetapi niatnya. Karena dia telah menyerahkan kepada selain Allah, walaupun yang diserahkan ini hanya seekor lalat. Hanya seekor lalat, bukan kambing, bukan sapi, bukan unta, lalat loh. Tapi karena niatnya untuk diserahkan kepada selain Allah, maka Allah laknat dia dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, berdasarkan hadis ini, ada ulama yang berpendapat ya bahwa ternyata ada orang yang gak sadar melakukan perbuatan kesyirikan, kemudian dia mendapatkan konsekuensi dari kesyirikan yang dia lakukan. Nah, di sini perkataan Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Fi hadzal hadits at-tahdhiru min wuqu'i fi syirki li anal insan qad yaqa fihi wa huwa la yadri. Ya. Di dalam hadis ini at-tahdhir merupakan peringatan min wuqu'i fi syirki, dari terjatuhnya ke dalam perbuatan syirik, li anal insan, karena manusia qad yaqa, terkadang terjatuh kepadanya, qad yaqa fihi wa huwa la yadri, sedangkan dia enggak sadar, dia enggak tahu, annahu minasyirki alladzi yujabun nar, yang mana perbuatan itu adalah perbuatan syirik yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Itu ya. Jadi hati-hati, ada orang yang enggak sadar dia melakukan perbuatan syirik dan tahu-tahu dia mendapatkan konsekuensinya. Ini menurut pendapat ulama yang bernama Syekh Abdurrahman bin Hasan, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Nah, adapun berbeda ya dari Syekh Abdurrahman Al-Syekh tadi, ya, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, beliau mengatakan tadullu ala annahu lam yasta'zim hadza syirk. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak menganggap besar perkara syirik tersebut. Walam yungkiruhu biqalbihi, dan dia tidak mengingkarinya dengan hatinya. Bal fa'alahu wa huwa radin bihi, dan dia melakukannya dan dia ridho melakukannya, ya, beridho dengannya. Wa mithlu hadza la syakka annahu yakfur, dan semisal ini tidak diragukan lagi bahwa dia kafir. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan ya, antara dua ulama tadi ini ada perbedaan. Ada perbedaan pendapat dalam memahami hadis tadi. Ada yang berpendapat bahwa ada orang, jadi si orang ini dia nggak tahu melakukan perbuatan syirik.
yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Sedangkan ulama yang berikutnya, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dia berpendapat bahwa si orang ini tahu ini perbuatan syirik. Bahkan apa? Dia melakukan ini dalam kondisi apa? Rodin, ridho dengan melakukannya itu. Jadi nggak dalam keadaan terpaksa. Walaupun di sini konteksnya seperti dipaksa, tetapi dalam prakteknya si orang ini menyembelihnya itu dalam keadaan ridho. Makanya dia mendapatkan konsekuensinya yaitu masuk ke dalam neraka. Karena apa? Perlu teman-teman ketahui. Karena kalau kondisi benar-benar terpaksa, ya kalau kondisi benar-benar terpaksa, ini tidak bisa orang itu terkena hukuman. Tidak bisa. Ya, kalau benar-benar terpaksanya yang mengancam jiwa. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha tajawaza an ummati al-khoto'a wan nisyana wa mastukrohu alaih. Artinya sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku al-khoto'a, yang dia melakukan perbuatan kesalahan karena tidak tahu, wan nisyana, dan lupa, nggak sadar, wa mastukrohu alaih, dan yang dipaksa melakukannya. Ya, jadi perlu teman-teman ketahui, kalau benar-benar kondisi terpaksa itu nggak bisa. Asal syaratnya apa? Qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap kepada keimanannya. Ya, jadi kalau misalnya hatinya tetap mengingkari, maka tidak terkena sebetulnya. Nah, jadi makanya ulama yang kedua mengatakan bahwa dia ini rodin, dia ini ridho melakukannya. Makanya dia mendapat konsekuensinya dengan dimasukkannya ke dalam neraka. Itu ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ternyata menyembelih itu merupakan ibadah. Jadi kalau misalnya ada orang memberikan sesaji yang kemudian dihanyutkan, ada yang ke sungai, ada yang ke lautan, yang di situ ada sembelihan entah itu ayam atau itu kerbau atau itu sapi, ya. Itu adalah perbuatan syirik. Dan perlu teman-teman ketahui. Bahwa syiriknya adalah syirik akbar. Ya, saya ulangi, syiriknya adalah syirik akbar. Kita sudah bahas di video sebelumnya kan, perbedaan antara syirik asghar dengan syirik akbar. Dan menyembelih diserahkan kepada selain Allah, ini merupakan syirik akbar yang konsekuensinya orang itu keluar dari Islam. Dia tidak diampuni kalau mati dalam keadaan tidak bertaubat. Kemudian dia kekal di dalam neraka. Dan dia juga diharamkan masuk ke dalam surga. Wal'iyadzubillah. Jadi hati-hati buat teman-temanku sekalian. Semoga video ini menambah pengetahuan, menambah wawasan. Dan semoga dengan ilmu yang bertambah ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.